Oke, halo semua. Jadi di video kali ini kita masuk ke pertemuan keempat ya. Kita akan membahas tentang pengertian objek dan daya tarik wisata, jenis objek wisata dan daya tarik wisata. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu objek? Nah, kalau dari bahasa umum, objek itu berarti sesuatu yang kita amati dan dapat dirasakan oleh indera kita. Semua yang kita lihat, yang kita amati, kita bisa rasakan itu berupa objek. Nah, kalau dibandingkan dengan kata objek wisata berarti salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan. Jadi, apa yang dilihat oleh pengunjung, apa yang bisa dirasakan oleh pengunjung, itulah objek wisata. Menurut ahli yaitu Yuti tahun 96, suatu daerah untuk menjadikan daerah tujuan wisata yang baik harus mengembangkan 3 hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi. Jadi ada 3 hal yang syarat untuk daerah yang menjadi tujuan wisata yang baik. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang dilihat. Berarti ketika kita ke daerah tujuan wisata tersebut ada sesuatu yang kita bisa dilihat. Yang kedua, adanya sesuatu yang dapat kita beli. Kemudian yang ketiga, adanya sesuatu yang dilakukan. Berarti ketiga poin ini, menurut Yuti ini sudah menjadikan syarat daerah tersebut menjadi tujuan wisata yang baik. Yang pertama, ada sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang dapat dilihat di sini maksudnya sesuatu yang menarik dilihat. Misalnya itu objek wisata, misalnya pemandangan di sana. Kalau dia menjual pemandangan, tapi bagaimana daerah kota? Mungkin dia di sana ada atraksi-atraksi wisata yang bisa dia lihat atau dia ikuti atau dia rasakan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lihat di sana. Ada sesuatu yang dapat kita beli. Nah, teman-teman biasanya kalau jalan-jalan atau pergi berwisata ke suatu tempat, pasti kita pengen membeli sesuatu yang unik di sana. Misalnya contohnya cenderamata atau makanan khas yang teman-teman ingin coba di daerah tersebut. Nah, ada sesuatu yang dapat kita beli di sana. Kemudian ada sesuatu yang dilakukan. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan yaitu contohnya adalah aktivitas-aktivitas atraksi wisata, tempat bermain, pokoknya apa yang bisa kita lakukan di sana. Kalau memang tempat alam, misalnya di sana kita bisa camping dan sebagainya. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan di daerah tersebut. Potensi dan daya tarik wisata. Jadi potensi di sini adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Ternyata ada nggak cuma kita aja yang punya potensi. Ternyata setiap daerah juga punya potensi yang bisa dikembangkan sehingga meningkatkan banyaknya wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yuti lagi adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah wisata seperti alam, budaya, buatan manusia, dan manusia itu sendiri. Jadi ada daya tarik itu sesuatu yang dapat menarik perhatian dari wisatawannya. Misalnya kamu pengen pergi suatu daerah, aku pengen ke sana karena alamnya bagus, atau saya pengen ke sana pengen melihat kebudayaan di sana seperti apa gitu. Atau saya pengen ke daerah saya pengen mencoba arena permainan di sana seperti itu. Daya tarik wisata yang pertama alam. Alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan kepuasan kepada wisatawan. Contohnya adalah pemandangan alam, pegunungan, pantai, flora, dan fauna. Ini adalah alam. Misalnya ini daerah-daerah yang di pedesaan misalnya. Budaya. Budaya atau culture adalah segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal dari seni dan kreasi manusia. Contohnya upacara keagamaan, upacara adat, dan tarian tradisional. Contohnya juga di Bali misalnya kalau upacara keagamaan itu kayak ngaben, itu kan bisa menjadi objek wisata. Lalu upacara adat juga misalnya di daerah Tenganan itu ada perang pandan gitu dan tarian-tarian tradisional.
Lalu ada buatan manusia daya tariknya. Contohnya buatan manusia itu segala sesuatu yang berasal dari karya manusia yang dijadikan objek wisata. Misalnya, tapi sekarang lebih karya manusianya mungkin di benda-benda sejarah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang karya manusia yang sekarang, misalnya lukisan. Gitu. Di sini contohnya itu benda-benda sejarah, jadi itu termasuk kebudayaan. Dan itu dibuat manusia. Dan daya tarik yang keempat adalah manusia itu sendiri. Manusia yaitu segala sesuatu dari aktivitas manusia yang khas dan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Jadi memang karena kebudayaan dan manusia itu sendiri yang kita jadikan daya tarik supaya pergi ke daerah tersebut. Contohnya di sini suku Asmat di Irian Jaya dengan cara hidup mereka yang masih primitif dan memiliki keunikan sendiri. Pasti di daerah-daerah tertentu juga memiliki manusia yang kita pengen banget loh bergabung di sana, pengen tahu bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan, dan sebagainya. Jenis-jenis objek wisata. Jadi di sini ada berdasarkan tempat dan berdasarkan tipe pak wisatawannya. Berdasarkan tempat ada wisata alam, religi, belanja, kuliner, edukasi, budaya, berburu, dan politik atau konvensi. Berdasarkan tipe wisatawannya ada wisatawan petualang, khusus, backpacker, bisnis, MICE atau Meeting Incentive Convention Exhibition, dan volunteer. Yang pertama wisata alam. Teman-teman pasti sudah tahu ya wisata alam itu seperti apa. Kita berkunjung ke daerah tersebut karena ingin berwisata semacam pegunungan, pantai, hutan, dan sebagainya. Siapa di sini yang suka wisata alam? Kemudian wisata religi. Jadi wisata karena di Indonesia itu banyak ya keragaman agama, kita juga ada wisata religi. Misalnya perginya ke tempat ibadah, entah itu pura, masjid, gereja, atau makam para wali, dan sebagainya. Ini wisata memang tujuannya untuk beribadah. Gitu. Wisata belanja. Nah, ini siapa nih yang memang pengen jalan-jalan, pasti dia selain ke misalnya objek wisata, pasti dia ke sana tujuannya belanja. Misalnya pergi ke Batam nih, kan di sana ada banyak barang-barang murah gitu ceritanya. Jadi tujuannya memang berbelanja. Wisata kuliner, nah ini yang juga banyak orang-orang mereka pergi ke tujuan daerah tersebut cuma ingin mencoba makanan khas dari daerah tersebut gitu. Jadi dia memang dikhususkan jalan-jalannya khusus wisata kuliner di sana, makan-makan, mencoba makan makanan khas di sana. Wisata edukasi, ini biasanya study tour kalau teman-teman waktu SMA atau waktu masih zaman sekolah, bahkan di perkuliahan juga ada wisata edukasi atau study tour. Jadi dia wisatanya itu selain wisata jalan-jalan, dia juga berkunjung ke daerah sekolahan-sekolahan, kemudian ke museum atau lembaga-lembaga tertentu. Tujuannya ya apa? Tujuannya untuk belajar. Wisata budaya. Jadi wisata budaya, dia memang keinginannya ke sana untuk mengenal kebudayaan suatu daerah tersebut. Misalnya itu juga ada dia pengen mengenal tarian daerah tersebut atau seni musik seperti apa di sana. Contohnya itu adalah kalau kita pergi kalau dari gambar ini ada Wairebo. Pasti di sini ada yang tinggal daerah Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada di suku Baduy di Banten dan sebagainya. Wisata berburu. Ini mungkin sudah jarang, tapi di zaman-zaman dulu mungkin ya masih ada yang mereka pergi ke suatu daerah untuk berburu. Tapi ini jangan ditiru ya, karena kalau kita berburu binatang yang terutama binatang langka, itu membuat binatang yang langka tersebut punah dan kita juga bisa terancam dalam penjara. Yang ini tidak disarankan. Tapi kalau memang berburu kayak berburu ayam, oke lah gitu. Wisata politik. Jadi di sini ternyata ada wisata politik juga. Berbagai negara banyak untuk mengunjungi ke daerah tersebut itu tujuannya berwisata politik untuk kayak pengen tahu nih politik di daerah tersebut seperti apa, dan bisa jadi sekalian berwisata sekalian membuat kerjasama dengan daerah tersebut atau negara tersebut. Wisata petualang.
Nah, ini sudah mulai berdasarkan jenis wisatawannya. Jadi wisata petualang itu perjalanan suatu wisata oleh wisatawan untuk menyukai tantangan. Nah, siapa di sini yang menyukai tantangan? Misalnya pengen mendaki gunung tapi gunung tertinggi di Indonesia gitu, misalnya ke Gunung Semeru, Mahameru gitu misalnya. Dia berpetualang, selain backpacker dia juga pengen menantang adrenalinnya dia. Wisata khusus, jadi ini wisata yang perjalanannya ada kegiatan khusus. Misalnya itu juga pendakian gunung juga bisa, kemudian diving, kemudian camping kan khusus tuh, dia tujuannya ada tujuan tertentu yang lebih khusus. Wisata backpacker, nah ini juga sering nih wisata backpacker. Jadi dia jalan-jalan cuma membawa tas besar dan dia lebih memilih tempat tidurnya itu di tempat, entah dia menginap di saudara atau di rumah warga. Dia tidak memilih tempat hotel dan sebagainya gitu. Dan untuk transportasi dia lebih menggunakan transportasi umum, dan pokoknya dia lebih simpel dalam melakukan perjalanan tanpa perlu bawa koper dan sebagainya. Wisata bisnis, jadi wisata bisnis ini perjalanan wisata dengan tujuan studi kelayakan usaha di daerah atau negara yang dikunjungi. Contohnya wisata belanja di Pasar Badun, wisata belanja di Pasar Tekstil Tanah Abang misalnya. Kamu pasti pengen jadi, misalnya kamu punya usaha nih, baju. Kalau pengen nyari supplier baju yang murah kan kamu pasti misalnya selain online ya, kita bisa berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya di Tanah Abang. Tanah Abang kan banyak tuh dagang baju-baju murah. Kita bisa beli ke sana jalan-jalan sama pengen survei nih barang-barang di sana, apa yang bisa kita jual di sini gitu. Dan di situ kan murah juga. Kemudian ibaratnya kita jalan-jalan tapi kita membeli sesuatu atau mensurvei sesuatu nanti yang tujuannya untuk bisnis gitu. Wisata volunteer. Nah, di sini juga sudah mulai eksis ya wisatanya. Jadi dia berwisata sambil melakukan aksi sosial. Contohnya di sini misalnya kita jalan-jalan ke Kalimantan, kita bisa melakukan observasi atau melindungi orang hutan di sana, melakukan pengajaran atau mengajar anak-anak di pedalaman dan sebagainya. Tapi kita jarang bisa melakukan sendiri, biasanya dengan berkelompok atau dengan bantuan dinas terkait gitu. Motivasi wisata. Apa sih motivasi orang-orang dalam berwisata? Ternyata di sini ada 7. Motivasi kebutuhan fisik, jadi fisik mereka, kemudian motivasi budaya, kemudian motivasi jiwa sosial, motivasi karena fantasi, karena keinginan mereka menghayal, pengen kesini loh, dan sebagainya. Motivasi kebebasan, saya pengen bebas, bosan di rumah aja gitu misalnya. Motivasi pembentukan karakter dan vocational tourism. Jadi kalau teman-teman berwisata kira-kira motivasinya apa ya? Nah, sekian untuk presentasi sekarang di pertemuan keempat. Semoga paham untuk penjelasan. Jika ada pertanyaan, hubungi saya di grup WA atau silakan chat pesan saya di WA. Terima kasih.